Ya, terima kasih Pak Skalis. Kita akan berbincang siang hari ini dengan Firdaus Muhammad, dosen komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sudah terhubung, Bung Firdaus, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Bung Firdaus, bagaimana Anda melihat peluang para kandidat Pilkada Sulawesi Selatan kali ini? Kalau kita melihat pergerakan dari masa kampanye sampai memasuki hari pencoblosan hari ini, tentu saja dinamikanya Pilkada di Sulawesi Selatan sangat dinamis. Ini ditandai dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pilkada kali ini adalah putra terbaik dari Sulawesi Selatan, berikut juga dengan dukungan partai. Dari 4 kontestan yang mengikuti Pilkada, tentu saja yang sangat menonjol adalah lebih kepada person. Jadi kalau misalnya di daerah lain dikaitkan dengan Pilpres, sebenarnya di Sulawesi Selatan juga ada indikasi irisannya dengan Pilpres. Misalnya yang diunggulkan diantaranya Profesor Nurdin Abdullah lewat exit poll, itu misalkan didukung oleh partai pemerintah dalam hal ini PDIP, lalu kemudian diusung oleh PAN dan PKS. Lalu kemudian ada Nurdin Halid yang diusung oleh Partai Golkar. Artinya kalau dilihat dari irisannya partai, apakah Nurdin Halid atau Nurdin Abdullah itu tetap saja menguntungkan secara politik bagi Jokowi. Tetapi sebenarnya yang lebih menonjol adalah lebih kepada ketokohan. Misalkan dari hasil exit poll itu lebih banyak mengunggulkan pada Nurdin Abdullah, itu tentu tidak terlepas dari kinerjanya, dari ketokohannya atau track record yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Dan dari segi geopolitik, hal yang menarik juga itu adalah karena ada yang misalkan bersaudara antara Aziz Kahar Muzakar dengan Andi Muzakar, itu bersaudara dan tentu saja merebut wilayah Luwu khususnya di itu bagian zona utara, dan tentu saja suara di sana bisa terpecah antara dukungan terhadap masing-masing dukungan dari putra daerah, bahkan ini bersaudara. Dan fenomenanya juga di Sulawesi Selatan khususnya pemilihan gubernur itu ada salah satu kandidat yang diusung yang maju dengan perseorangan meskipun didukung oleh Partai Demokrat, tetapi yang menariknya adalah pasangan ini kedua-duanya adalah bupati yang pernah menjabat masing-masing 2 periode, yaitu Ihsan Yassin Limpo dan Andi Muzakar. Itu adalah kedua-duanya pernah menjadi bupati 2 periode di daerahnya masing-masing. Dan hal menarik lagi adalah pada ketokohan ini akan dilihat sejauh mana pengaruh dari Pak Syahrul Yassin Limpo yang sudah 2 periode menjadi gubernur, yang all out untuk mendukung saudaranya, dalam hal ini Ihsan Yassin Limpo. Jadi kita akan juga melihat bagaimana nanti efek dari ketokohan dari Ihsan Yassin Limpo yang all out untuk memenangkan saudaranya. Ya, selain faktor ketokohan tadi, Bung Firdaus, bagaimana Anda melihat dari hasil hitung cepat sementara hingga saat ini, Anda mau maknai kerja mesin partai seperti apa? Anda tadi banyak menyinggung soal faktor ketokohan saja. Ya, selain ketokohan juga partai. Jadi Nurdin Halid sebagai tokoh nasional yang juga fungsionaris DPD Golkar, ini tentu saja sangat masif, ditandai dengan koalisi besar dari Golkar, lalu kemudian ada Hanura, ada Nasdem, ada PKPI, dan lalu kemudian PKB. Itu menjadi koalisi besar partai yang tentu saja terutama Golkar, yang merupakan Sulawesi Selatan ini merupakan lumbung Golkar, dan Nurdin Halid itu sangat masif. Jauh hari sebelum masa kampanye saja Nurdin Halid itu sudah sangat masif untuk turun ke daerah-daerah. Sehingga bisa saja nanti ini yang sangat mendominasi selain Nurdin Abdullah juga adalah ketokohan dari Nurdin Halid, terutama karena mesin partai yang bekerja secara optimal, terutama Golkar, karena Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu basis dari Partai Golkar. Artinya ketika mesin partai berjalan lalu kemudian ketokohan dari kadir Nurdin Halid lalu kemudian dengan Aziz Kahar Muzakar, yang dua-duanya adalah merupakan tokoh nasional, tentu saja ini bisa berdampak selain ketokohannya juga kepada mesin partai. Jadi terutama pada mesin politik dari Golkar dan Nasdem, saya kira sangat berkontribusi untuk keunggulan daripada Nurdin Halid, terutama kekuatan-kekuatan politik yang berjalan selama ini. Ya. Jadi selain ketokohan juga saya kira efek partai juga berpengaruh. Efek partai juga berpengaruh, hitung cepatnya juga masih bisa Anda lihat di layar televisi Kompas TV dari SMRC. Terima kasih atas analisis Anda, dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad.